Nah, ternyata itu kena copyright claim juga gitu loh. Jadi itu bukan penyanyi aslinya, bukan Ebit yang nyanyi, juga bukan Koes Plus yang nyanyi, tapi organ tunggal, penyanyi dari organ tunggal termasuk peserta hadirin yang itu nyanyi itu, ternyata ketika itu kita masukkan dalam konten YouTube kita, itu terkena copyright claim. Ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman yang kurang menyenangkan sebagai seorang YouTuber, dan mudah-mudahan pengalaman ini eh, tidak Anda alami. Ya. Pengalaman saya ini terkait dengan copyright claim. Ya, jadi beberapa waktu lalu saya mendapat peringatan kaitannya dengan copyright claim atas konten-konten saya. Nah, sumber dengan itu, video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu copyright claim, bagaimana kita bisa tahu bahwa konten kita kena copyright claim, terus dampaknya kalau kita terkena copyright claim itu seperti apa, dan bagaimana mengatasi copyright claim itu supaya konten kita bisa berfungsi normal kembali seperti yang kita inginkan. Nah, mengenai eh, cara mengatasinya dan sebagainya, cara mengetahui dan sebagainya, nanti akan saya sajikan dalam pada akhir dari video ini. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu saya itu terkena copyright claim. Ada dua konten saya yang terkena copyright claim. Yang pertama itu konten mengenai tutorial bagaimana cara mengedit video melalui aplikasi tertentu. Kemudian yang kedua itu konten saya mengenai katakanlah reportase gitu tentang kegiatan yang kami lakukan beberapa hari yang sebelumnya. Nah, yang pertama itu kalau konten yang pertama itu saya cukup ya bisa maklum ya gitu, karena konten saya yang pertama itu saya sisipkan, saya masuki musik gitu ya, musik asli dari pemusiknya itu saya download dari internet gitu, saya sisipkan di situ meskipun hanya beberapa detik, tapi ternyata itu melanggar copyright claim gitu, melanggar aturan uh, dari YouTube ya itu. Tapi yang kedua itu yang membuat saya cukup kaget itu konten saya itu memasukkan lagu yang dimainkan oleh uh, apa itu solo urgent ya, solo urgent atau organ tunggal yang kami undang untuk mengiringi atau memeriahkan acara yang kami laksanakan gitu. Nah, dalam acara itu peserta itu nyanyi bersama lagunya Koes Plus kembali judulnya. Nah, itu diiringi oleh uh, organ tunggal yang kami undang itu juga penyanyi, satu orang penyanyi. Nah, itu potongan dari video itu yang ada lagu atau musiknya Koes Plus kembali itu ternyata uh, mendapat peringatan terkait copyright claim dari itu. Kemudian dalam konten yang sama itu ada copyright claim yang satu lagi, yaitu lagunya Ebit Ade yang berjudul Ayah. Itu. Nah, itu pada saat acara ramah tamah break, nah itu solo urgent dan penyanyinya itu membawakan lagunya Ebit Ade Ayah itu. Nah, video yang kemudian berisi lagu itu saya masukkan di dalam konten saya itu. Nah, ternyata itu kena copyright claim juga gitu loh.
Jadi itu bukan penyanyi aslinya, bukan Ebit yang nyanyi, juga bukan Gus Plus yang nyanyi, tapi organ tunggal, penyanyi dari organ tunggal termasuk peserta hadirin yang itu nyanyi itu, ternyata ketika itu kita masukkan dalam konten YouTube kita, itu terkena copyright claim. Itu, nah ini yang saya cukup kaget ya, karena bukan penyanyi aslinya gitu loh. Itu hanya organ tunggal dan penyanyi yang kita undang menyanyikan dalam sebuah acara, itu ketika itu kita syuting, termasuk tidak syuting ke penyanyinya, tapi syuting ke peserta hadirin gitu, tapi suaranya kan masuk gitu. Nah, itu ketika itu kita bikin konten dan kita upload di YouTube, nah itu terkena copyright claim gitu. Nah, jadi copyright claim itu pelanggaran yang diatur di itu pelanggaran terkait klaim hak cipta oleh seseorang dan kita menggunakan video atau lagu itu untuk konten kita. Nah, itu dalam kasus saya itu lagu atau musik ya yang saya masukkan atau saya sisipkan di dalam konten YouTube saya itu. Dan itu ketika itu copyright-nya itu sudah diklaim oleh pihak lain, maka kita terkena peraturan pelarangan copyright itu. Gitu. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita terkena copyright claim? Nah, itu bisa kita lihat di YouTube Studio. Nah, nanti saya akan jelaskan di video yang belakang. Jadi, kalau kita membuka akun kita, akun YouTube kita di YouTube Studio, dashboard channel, nah itu nanti akan kelihatan. Nah, seperti apa caranya saya akan lihatkan di video pada akhir video ini. Nah, kemudian apa dampaknya kalau kita terkena copyright claim? Pelanggaran copyright claim itu ada dua. Yang pertama, kalau kita sudah eh, akun YouTube kita itu kita monetisasi, ya, itu pendapatan atas iklan yang ada di akun kita itu eh, tidak masuk ke rekening kita, tapi masuk ke rekening si pemilik hak cipta itu. Itu, ya. Jadi kalau akun kita sudah termonetisasi lebih dari 4.000 jam tayang sebagai syarat itu, uangnya itu pendapatan dari iklan di YouTube itu tidak masuk ke akun kita, ke rekening kita, tapi masuk ke rekening pemilik hak cipta itu. Itu pertama. Yang kedua, jam tayang untuk konten yang mengandung copyright claim itu tidak diperhitungkan, tidak menambah jam tayang gitu. Jadi kalau akun kita itu belum mencapai 4.000 jam tayang, nah meskipun tadi konten yang kita tayang upload di YouTube itu punya jam tayang tinggi, nah itu tidak menambah jam tayang kita. Jadi bisa dibilang itu sia-sia gitu jam tayang yang sudah didapat dari konten yang terkena aturan copyright claim itu. Gitu. Kemudian gimana cara ngatasinya supaya konten kita itu, oh ya saya jelaskan lagi bahwa itu kalau copyright claim, terkait copyright claim itu yang terpengaruh atau yang pelanggaran copyright claim itu hanya berdampak pada pada konten yang ada copyright claim-nya itu, gitu. Jadi tidak mempengaruhi konten yang lain atau akun kita secara keseluruhan itu tidak terpengaruh. Yang terpengaruh hanya konten yang ada pelanggaran copyright claim itu. Gitu. Nah, sekarang gimana cara ngatasinya supaya konten yang terkena copyright claim itu bisa berfungsi lagi, berfungsi dalam arti pendapatan dari iklan itu jadi pendapatan kita dan jam tayangnya tadi juga masuk kembali diperhitungkan dalam jam tayang kita. Nah, itu di YouTube sendiri itu disediakan dua opsi. Opsi yang pertama itu
konten yang terkena pelarangan hak cipta copyright claim itu di-mute. Nah, cara melakukan mute-nya itu bagaimana, itu ada petunjuk di YouTube-nya itu melalui YouTube Studio itu ada petunjuknya cara melakukan mute-nya itu. Otomatis ketika kita lakukan mute dan itu berhasil, maka pada saat lagu itu di dalam YouTube, konten YouTube yang kita upload tadi, lagu itu hilang gitu. Lagu dan semua suara yang ada di menit-menit yang ada terkena copyright claim itu jadi hilang gitu. Jadi silent gitu, suaranya hilang. Tidak hanya suara musik aja, tapi suara yang lain juga hilang. Nah, ada kemungkinan proses mute itu gagal. Nah, kalau gagal otomatis kan suaranya nggak hilang. Nah, di situ disediakan opsi lagi, yaitu trim, ya, memotong video yang berisi lagu atau musik yang terkena copyright claim itu dipotong. Cara motongnya gimana itu di YouTube Studio itu ada petunjuknya. Kita tinggal klik-klik saja. Yang memproses selanjutnya YouTube itu. Nah, kalau proses trim berhasil, maka konten video yang ada copyright claim-nya tadi, pelanggaran copyright claim itu kepotong sesuai dengan durasi yang ada di situ gitu. Potong. Misalnya kedua-duanya cara itu gagal, ya mungkin supaya kita tidak terkena copyright claim, ya videonya itu, konten itu bisa di take down aja atau di delete aja gitu. Tapi misalnya kita biarkan, oke lah, kita ikhlaskan itu pendapatan dari iklan itu masuk ke yang pemilik copyright. Nah, itu biarkan saja gitu. Termasuk misalnya jam tayangnya tuh kita rela jam tayang tidak dihitung, ya biarkan aja seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ada dua solusi yang ditawarkan oleh YouTube untuk mengatasi, yaitu di mute atau di trim. Untuk mengetahui apakah konten kita terkena copyright claim, restriction copyright claim atau tidak, coba kita masuk di Google Chrome, kita klik YouTube Dashboard Channel. Nah, di sini tampilannya seperti ini, kita klik di YouTube Monetization ini. Oke, selanjutnya kita lihat di sini, ya, kita klik konten. Ya, oke. Nah, kita perkecil. Nah, di sini kelihatan semua konten-konten yang sudah kita upload ke akun YouTube kita. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada restriction. Nah, restriction, di bawah restriction ini, kemarin di bawah restriction ini ada tulisan copyright claim gitu. Nah, kalau kita klik di sini copyright claim ini, kita klik, ya, itu nanti akan muncul kalau ada restriction copyright claim itu, nanti di sini ada keterangan lebih lengkap terkait copyright claim itu. Terus nanti actionnya apa? Nah, itu bisa kita ketika itu ada copyright claim, nanti ada action yang bisa kita pilih gitu. Ini sayang sekali nih, pada saat saya muncul copyright claim itu saya tidak ini dulu ya, saya tidak rekam dulu sehingga ini udah terlanjur hilang ya. Nah, ini ketika ini udah selesai ya, tadi actionnya itu ada dua.
hasilnya itu di mute, dan yang satunya lagi di trim kalau di mute nggak berhasil. Ya, begitu ya. Jadi mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat untuk Anda, terutama yang jadi YouTuber dan mengikuti program monetisasi dari YouTube. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat, video ini bermanfaat, dan Anda tidak mengalami masalah yang sama. Begitu, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Terima kasih.